biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan dalam kehidupan kita pada hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari rendahkan hati kita, kita bawa ke hadirat Tuhan. Mari naikkan puji-pujian ke hadirat Tuhan. Mari setiap kita sembah Tuhan. Tuhan ada di sini. Haleluya. Yesus.
Kami yakin percaya Tuhan, Engkau mengerti, Engkau mempedulikan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Haleluya, Allah mengerti, Allah peduli. Jesus. Allah mengerti, Allah peduli.
pasangan kami ya Tuhan. Kau tolong kami juga untuk menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak kami, untuk menjadi teladan buat anak-anak kami, agar anak-anak kami dan keluarga kami selalu takut akan Engkau. Biarlah kami, kaum wanita yang ada di Efrata Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan, Engkau menolong setiap firman yang kami dengar Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami dan rema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk semua kita yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk bagi kebenaran firman Tuhan. Minggu ini nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Kita mengingat pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Setiap waktu kita mesti harus ingat kasih-Nya. Karena dengan mengingat kasih-Nya, kita akan terus melangkah dengan hati-hati. Sebab dari apa yang kita lakukan, kita percaya ada hal baik yang bisa Tuhan berkati. Karena Tuhan mau lewat hidup kita, setiap orang di sekitar kita mengenalnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, saya beri judul renungan pagi hari ini Revive, yang artinya dihidupkan kembali. Kalau ada sesuatu yang dihidupkan berarti sebelumnya hal itu mengalami kematian. Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita ada dalam dosa? Upah dosa adalah maut. Kematian selalu ada dalam hidup ini. Dan kita harus siap menghadapi itu semua. Tapi puji Tuhan karena kasih-Nya, Ia mau berkorban bagi kita. Ia mati buat kita. Tapi tidak hanya sekedar mati dan kita mengingatnya sebagai orang yang mengasihi kita. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, tidak kembali hidup, maka apa yang dilakukan Yesus sama seperti pahlawan bangsa kita. Bersyukur kita ada di negara yang merdeka karena perjuangan para pahlawan. Mereka gugur di medan tempur untuk membela bangsa kita hingga saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan hasil dari perjuangan para pahlawan terdahulu. Dan ketika mereka dimakamkan, di situ ditulis di batu nisannya, telah gugur pahlawan perang yang membela bangsa ini hingga Indonesia merdeka. Kita buat monumen untuk mengingat perjuangan mereka. Monumen untuk mereka yang telah mati, berjuang demi kemerdekaan. Tapi Yesus lakukan lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus mati untuk kita sebagai tanda pengorbanannya. Ia adalah juru selamat, bukan hanya sekedar pahlawan bagi kita. Karenanya Ia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah juru selamat. Ia berikan keselamatan kepada kita. Ia jamin bahwa di dalam Dia ada kehidupan kekal. Kita bersyukur ada di bangsa Indonesia yang sudah merdeka dari penjajah karena perjuangan para pahlawan. Banyak yang gugur di medan perang. Dan Yesus juga lakukan itu buat kita. Tapi Ia bukan hanya sekedar mati buat kita. Ia juga bangkit buat kita untuk menunjukkan bahwa Ia adalah juru selamat. Jika maut berhasil kalahkan Yesus, maka kita pun akan masuk ke alam maut. Kita akan terima yang namanya upah dosa, yaitu maut. Tapi Yesus bangkit, Dia selamat dari maut, karenanya Ia disebut sebagai juru selamat. Karenanya tidak ada batu nisan
yang mengatakan telah meninggal dengan tenang, Yesus Kristus. Sebab ia sudah bangkit dari kematian, dia kalahkan maut. Karya pengorbanan Kristus berikan kemenangan buat kita. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus kita lihat sama-sama dalam Matius 2:7 ayat 51-52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saat Yesus mati, kalahkan maut. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang mati pun bangkit. Mereka yang hidup kudus di hadapan Allah dihidupkan, mengalami kebangkitan. Maut sudah dikalahkan dan kita adalah orang-orang yang merdeka atas maut. Kasihnya begitu luar biasa buat kita hingga memampukan kita untuk menang hadapi ketakutan yang banyak orang alami, yaitu apa? Saat kematian menjemput. Bagi kita sebagai orang yang sudah ditebus, tidak ada lagi rasa takut karena Yesus bangkit. Dia bukan hanya sekedar pahlawan, tapi dia juga juru selamat buat kita. Karenanya kita tidak akan menemukan batu nisan yang mengatakan telah meninggal dengan tenang Yesus Kristus. Enggak, sebab ia telah mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian untuk nyatakan kepada kita bahwa ia adalah juru selamat. Pahlawan berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur atas perjuangan mereka, kita ada di bangsa yang merdeka. Tapi Kristus bukan hanya sekedar mati buat kita untuk supaya kita menang atas maut. Ia bangkit dari kematian supaya apa yang mati dalam diri kita kembali hidup. Tuhan mau kita terus bergerak mengikuti kehendak-Nya. Tuhan mau lewat pengorbanannya kita lakukan sesuatu. Karenanya firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, maut bicara tentang kematian secara fisik. Ya. Kematian secara fisik atau dalam arti lahiriah adalah sesuatu yang pasti. Tapi tahukah kita ada kematian lain yang seringkali itu membuat kita kalah dalam menghadapi tantangan hidup, yaitu kematian hati nurani dan keinginan untuk berjuang. Mati hati nurani, keinginan untuk berjuang adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita masih bernafas hari ini, tapi jangan-jangan hati nurani kita mati. Kata anak-anak muda sekarang ini udah gak ada rasa aja. Ya, udah gak lagi penuh dengan kasih sayang. Udah gak seindah dulu ketika saling menyayangi, bisa canda, tawa. Karena mati rasa. Ya, keinginan untuk berjuang ya sudah gak lagi membara di hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bergerak karena Tuhan hidupkan kembali yang sudah tertidur dalam diri kita. Apa yang tertidur dalam diri kita yang perlu untuk dihidupkan kembali? Jangan-jangan itu kasih kita, jangan-jangan itu harapan, jangan-jangan itu iman kita. Tuhan mau kita bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang punya harapan, hidup dalam kasih dan kuat dalam iman. Amsal 6 ayat 23 katakan, karena perintah itu pelita
Dan ajaran itu cahaya, dan teguran itu didikan, jalan kehidupan. Yang Tuhan mau untuk supaya apa yang tertidur dalam diri kita bangkit kembali adalah dengar tuntunan Tuhan, turuti firman-Nya, maka kematian gak akan berkuasa lagi atas kita. Maut gak akan lagi berkuasa atas kita. Karena memang Tuhan yang akan tunjukkan jalannya kepada kita. Ketika kita turuti firman-Nya, maka apa yang tertidur dalam diri kita akan dibangkitkan. Kalau kasih kita hari-hari ini mulai padam, mari ikuti firman-Nya, ikuti perintahnya, ikuti tuntunannya. Maka kita akan punya kasih yang menyala-nyala. Kalau hari-hari ini kita takut untuk berharap karena sepertinya untuk berharap susah, lihat kenyataan yang ada. Gak mungkin masa depan penuh dengan keberhasilan. Gak mungkin aku bisa menjalani rumah tangga dengan bahagia. Gak mungkin aku bisa lanjut sekolah sampai luar negeri. Ya paling keluar rumah. Ya jelas gitu ya, untuk kuliah pasti berangkat dari rumah sampai ke tempat kuliah gitu ya. Ya, iman kita nggak bertumbuh, makin lama makin mati. Kalau hal ini sampai terjadi dalam hidup kita dan kita biarkan kasih, harapan dan iman tertidur, maka kita nggak akan pernah bisa menang menghadapi tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan izinkan kasih dan harapan kita serta iman kita mati. Tuhan mau hidupkan kembali apa yang tertidur. Ya, Timothy Keller pernah berkata begini, jika Anda terjatuh dari tebing, memiliki iman yang kuat kepada ranting yang lemah, secara fatal lebih buruk daripada memiliki iman yang lemah pada ranting yang kuat. Keselamatan pada akhirnya tidak ditentukan oleh kekuatan iman kita, melainkan pada objek di iman kita. Coba bayangkan ya Bapak Ibu, ketika kita terperosok dalam jurang gitu ya, wah tangan kita pasti coba meraih apapun yang ada di sekitar kita. Kok yang kita pegang ternyata ranting yang lemah. Walaupun kita tahu itu ranting lemah, ya, rantingnya kecil, ya, tetap pasti kita akan pegang. Karena apapun yang kita dapat untuk menyelamatkan diri kita, ya, walaupun ternyata yang kita pegang itu ranting yang lemah, pasti kita akan pegang kuat-kuat. Karena itu rantingnya lemah, sekalipun kita pegang kuat-kuat, tetap aja akhirnya kita terperosok makin dalam. Karena ranting itu gak bisa tahan berat badan kita. Kekuatannya gak seberapa. Sekalipun kita pegang kuat-kuat, tetap aja jatuh ke bawah. Karena kita pegang ranting yang lemah. Nah itu gak sama bedanya. Sekalipun kamu sudah pegang ranting yang kuat, tapi kamu gak pegang sungguh-sungguh ranting itu. Kamu gak pegang kuat-kuat ranting itu. Sama aja, akhirnya genggamanmu terlepas dan engkau terjun makin jatuh ke dalam. Jadi ternyata keselamatan itu bukan bicara soal apa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita percaya. Kalau kita ingin selamat dalam bangun hubungan keluarga, dalam karier, kalau kita ingin iman kita kembali dibangkitkan, kalau kita ingin harapan dalam diri kita mulai hidup kembali, kasih kita makin bertumbuh, maka fokus kepada Tuhan. Dan orang yang butuh Tuhan akan selalu percaya Tuhan, bukan justru sombongkan dirinya dengan apa yang ia punya. Karena apapun yang kita punya itu seperti ranting yang lemah. Kristus harus jadi pusat segalanya dalam hidup kita.
Kalau kita butuh Tuhan, maka harusnya kita percaya dengan tuntunan Tuhan. Emang boleh ya namanya percaya diri. Wah, apa sih arti percaya diri? Percaya diri itu artinya kemampuan meyakinkan diri sendiri akan kemampuan yang dimilikinya. Nah, kalau kita percaya diri dan dasarnya karena mengandalkan kemampuan yang kita miliki, hati-hati. Kita sedang berpegang pada ranting yang lemah. Siapa sih kita? Dan siapa sih Tuhan dalam hidup ini? Roma 14 ayat 8. Demikian bunyinya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini miliknya. Kalau kita sadar hidup kita ini milik Tuhan, maka tiap waktu di dalam apa yang kita mau lakukan, kita akan selalu cari Tuhan untuk minta tuntunannya. Kita gak bisa hidup semau kita sendiri. Karena hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dia yang mati buat kita, bangkit untuk hidupkan kembali apa yang tertidur dalam diri kita. Kasih-Mu mungkin, harapan-Mu mungkin, iman-Mu mungkin. Jangan biarkan kasih kita mati. Karena banyak orang membuat hati kita kecewa. Jangan sampai kita gak berani untuk berharap karena lihat keadaan di sekitar kita. Wah, rasanya gak mungkin nikmati kebahagiaan dalam keluarga. Wah, rasanya gak mungkin punya cita-cita yang tinggi. Seringkali ketika fokus kita hanya pada diri sendiri, kita melihat segala sesuatunya jadi mustahil. Karenanya yang mesti harus kita lakukan adalah punya kesadaran bahwa kita ini milik Tuhan. Dan kalau kita ini milik Tuhan, berserah, ikuti tuntunannya, maka kita akan lihat yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau kita dikasih barang nih ya dari orang lain dan kita tahu nih Bapak Ibu, wih, barang ini barang berharga, bernilai, untuk beli aja mungkin kita butuh nabung 10 tahun kali ya. Ya, kalau itu Bapak Ibu gitu ya, kalau saya mungkin harus 30 tahun menabungnya gitu ya. Wah, ini barang berharga ini. Maka kita gak akan berani menggunakan dengan sembarangan. Apa-apa yang akan kita buat, pasti kita akan telepon yang punya dulu gitu ya, tanya ini gimana sih cara pakainya, gimana nih gunainnya, nyalainnya. Kalau itu barang elektronik ya, kalau itu kendaraan, wah gimana nih cara pakainya, wah jalannya mesti harus seperti apa, isi bahan bakarnya apa gitu ya. Selalu akan ada rasa takut dalam hati kita untuk menggunakan barang yang diserahkan ke kita, yang bukan milik kita. Sedikit-sedikit kita pasti akan tanya, caranya pakai gimana nih? Jangankan barang mewah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak pernah pegang kamera, tahu-tahu ada orang kasih kita kamera gitu ya. Titip ya kamera, kalau kamu pakai aja. Nah, karena kita gak tahu dan kita tahu ini barang berharga, maka kita pasti akan tanya ke orang yang kasih barang itu ke kita, supaya kita bisa merawatnya dengan baik, gunakan itu dengan hati-hati. Nah demikian juga dengan hidup kita. Tuhan tebus kita dengan harga yang mahal, ya kasih nyawanya dengan mati di atas kayu salib. Begitu berharganya hidup kita. Demi apa coba Tuhan lakukan itu? Supaya kita jadi miliknya. Karena kita dicintainya. Kita harus tahu siapa diri kita. Jangan kita sombongkan diri.
dengan apa yang kita punya. Sadari bahwa kita tidak punya apapun. Justru sebaliknya, hidup kita inilah punya Tuhan. Maka segala sesuatu kita mesti harus percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan tuntun kita kalau kita belok gitu ya. Dia akan bawa kita kembali ke jalan yang seharusnya. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada kemampuan kita sendiri, bersyukur buat talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tapi jangan anggap bahwa dengan talenta yang kita punya, kita bisa merasa lebih hebat dari siapapun yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan berkata, kamu mesti harus percaya kepada Tuhan dan jangan pernah sekali-kali pun berharap kepada apa yang ada dalam dirimu, termasuk pengertianmu. Termasuk semua talenta yang ada dalam dirimu, sebab hanya Tuhan yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Setiap kali jalan kita mau serong, kita pasti akan diingatkan supaya kita terhindar dari celaka. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya tertegun dengan cerita perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Tidak semua saya akan bacakan, hanya beberapa ayat yang saya ingin kita renungkan sama-sama. Mulai dari ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur loh. Tapi apa jawab Yesus? Bentar Ibu, saatku belum tiba. Yesus tahu bahwa dalam pesta itu semua orang bersuka cita. Dan tiba-tiba ada berita buruk disampaikan oleh Ibu Yesus. Anggurnya habis. Tapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Ada masalah terjadi di situ. Dan Ibu Yesus ini datang untuk bilang anggurnya habis. Tapi Yesus jawab kepada ibu ini, saatku belum tiba. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk setiap kita. Ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi tempayan-tempayan penuh dengan air. Dan seluruh pelayan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mereka mengisi tempayan itu penuh dengan air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu Saudara, ini cerita ya bikin orang rasanya mau copot jantungnya gitu ya. Ini air ya, habis itu dicedok dan suruh bawa ke pemimpin pesta. Siapa orangnya yang nggak copot jantungnya gitu ya? Ini main-main nih kali ya Yesus ya. Loh, kalau Yesus bilang begini sah-sah aja sebetulnya. Cari di dekat sini ada penjual anggur, penjual minum anggur gitu ya. Wah, itu masih relevan, masih masuk akal gitu ya. Tinggal cari mana yang jual minuman anggur, belilah di situ, lalu habis itu bawa ke pemimpin pesta. Tapi yang dilakukan Yesus nggak seperti itu. Yesus bilang, bawa tempayan-tempayan ke sini dan isi itu penuh dengan air. Di dalam tempayan tuh isinya air loh Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Yesus bilang ke para pelayan-pelayan ini, cedok, bawa ke pemimpin pesta. Wah, kayak
spot jantung kan. Mosok air diserahin ke pemimpin pesta. Padahal mereka kekurangan anggur. Tapi malah justru disuruh bawa air ke pemimpin pesta. Tapi itu yang dilakukan Yesus. Ketika mereka butuh anggur, Yesus sediakan anggur. Tapi dengan cara yang ajaib. Dia Tuhan, Dia bisa buat jalan untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kadang itu di luar apa yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Maka firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu disediakan Tuhan buat kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita andalkan kemampuan kita, pasti pikiran kita bilang, cari dong penjual minum anggur di sekitar sini, ada enggak? Beli di sana, lalu bawa ke sini, jamu para tamu semua dengan minuman anggur yang kita beli. Itu aja udah baik menurut kita. Ya, cari penjual minuman anggur supaya kita jangan sampai kehabisan anggur. Tapi ini enggak. Yesus berkata, isi tempayan itu dengan air. Dan mereka suruh cedok air itu dari tempayan, bawa ke pemimpin pesta. Tanpa berpikir panjang loh Bapak Ibu Saudara. Mereka pun membawa air di tangan mereka untuk diberikan ke pemimpin pesta. Pernah bayangkan gak Bapak Ibu, kapan air itu jadi anggur? Apakah saat mereka tuangkan air ke tempayan? Atau saat mereka cedok air itu untuk dibawa ke pemimpin pesta? Atau saat si pemimpin pesta tuangkan air itu ke gelas atau ke cawan, ya, begitu diangkat sebelum masuk air itu, sebelum sampai cawan itu ke mulut pemimpin pesta, tiba-tiba air itu berubah jadi anggur. Wow, amazing. Karya Tuhan luar biasa dalam hidup kita, yang tidak pernah timbul di hati, yang tidak pernah kita pikirkan. Semuanya itu disediakan buat kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan bisa buat jalan saat semuanya gak mungkin, saat semuanya sepertinya mustahil. Tuhan bisa hidupkan lagi kasih dalam keluargamu yang saat ini mungkin engkau sedang mengalami suam-suam dengan keluarga. Hubunganmu dengan anakmu mungkin saat ini sedang tidak baik, tapi ketika Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita, Ia akan selamatkan keluarga kita. Saat ini pekerjaan kita mungkin sedang tidak baik, ya. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Ia buat mujizat yang ajaib dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan mau ketika semua itu terjadi. Bau harumnya kemana-mana. Orang yang hidupnya dalam kebenaran akan dipagari oleh kemurahan Tuhan. Orang yang hidupnya dalam kebenaran akan dipagari oleh kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya ketika Tuhan pakai hidup kita, bangkitkan kembali kasih, harapan dan iman dalam diri kita, akan ada bau harum dari diri kita yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Itu kehendak Tuhan. Kita hidup bagi Kristus, bukan untuk diri sendiri. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan kalimat ini. Terlalu banyak yang bisa kita ceritakan tentang Tuhan kepada siapapun, namun perlu sebuah tindakan nyata melalui perubahan hidup kita untuk membuat orang lain juga diselamatkan, percaya akan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus berkarya dalam hidup kita, yang tertidur dalam diri kita akan bangkit kembali. Mungkin itu kasih, mungkin itu iman, mungkin itu harapan. Dan ketika orang lihat bahwa kita adalah orang yang punya iman, orang yang penuh harapan, orang yang bisa mengasihi sekalipun dijahatin, mereka akan bertanya, siapa Tuhan yang kau sembah?
Dan ketika mereka jumpa dengan Kristus yang kita sembah, tidak hanya kita yang diselamatkan dari maut, orang di sekitar kita pun pasti juga akan diselamatkan dari maut. Kasihnya begitu luar biasa. Ayat yang terakhir, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, yang gak tahu dari mana datangnya, pelayan-pelayan itu tahu dari mana datangnya anggur itu. Dan si pemimpin pesta ini berkata, tiap orang hidangkan anggur yang baik, baru setelah puas minum barulah anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka dari hari ke hari sukacita dalam hidup kita makin bertambah dan bukannya makin berkurang. Karena Tuhan beserta dengan kita. Apapun masalah kita, kita akan lalui dengan tenang. Kemarin ada gempa dan saya terkejut karena istri saya telepon. Kamu buruan pulang, gimana dengan anak-anak? Ini kayaknya gempanya gede. Saya gak ngerasa Bapak Ibu Saudara. Ya saya bilang ke istri saya, loh saya gak ngerasa ada gempa. Gitu ya, yang ada keroncongan gitu ya. Karena puasa gitu ya. Wah gak ada gempa. Lalu saya bilang sama istri saya, kalaupun harus pulang, tinggal kita bilang sama Tuhan, Tuhan pulang ya. Gak perlu ada yang kita takuti Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Tuhan selalu indah. Saat nanti maut menjemput, berani gak kita bilang, Tuhan pulang ya? Atau jangan-jangan kita khawatir karena kita tinggalkan semua harta yang kita punya di dunia ini. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Sebagai penutup, saya rangkai dalam sebuah kalimat. Tuhan tidak pernah permalukan orang yang percaya kepadanya. Ia cintai kita hingga rela mati berkorban di kayu salib. Ia bangkit untuk hidupkan kembali kasih, harapan, dan iman dalam kita yang telah tertidur. Supaya dunia tahu dan mengenal juga keselamatan dalam Kristus melalui hidup kita. Karena salibnya kita menang. Karena salibnya kita hidup. Bapak Ibu Saudara, mari datang ke Tuhan dan berkata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersyukur buat karya salib Tuhan. Dia mau tergantung di atas kayu salib untuk kita menang. Dia juru selamat kita. Dia selamatkan bisnis kita. Dia selamatkan keluarga kita. Dia selamatkan kita dari kebencian. Dia penuhi hati kita dengan kasih-Nya. Hingga kita mampu berkata kepada orang yang menyakiti hati kita, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya minggu ini kami akan merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan saat kami masih berpuasa, kami akan menikmati dekat dengan Tuhan, menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa. Memberkati semesta melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Pak Estu yang sudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya makin dahsyat dan memuliakan Tuhan.
Kami percaya anugerah-Mu makin tercurah dan memberkati hamba-Mu. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Semua yang terbaik kami akan alami hari ini. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.